perintahkan keluarga kamu untuk sholat. Karena kalau kita lihat kenyataan yang ada, kenapa orang-orang ini pada nggak sholat? Karena memang dari kecilnya tidak dididik untuk sholat. Rata-rata nggak dididik untuk sholat. Makanya sekarang kita mulai dari diri kita sekarang ini, nggak ada istilah terlambat, nggak ada terlambat. Istri kita, anak kita suruh sholat, wajib. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, suruhlah keluarga kamu untuk wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaga-penjaganya malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dijelaskan tentang ini oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali tentang tafsir ayat ini, alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa addibuhum. Kata Ali bin Abi Thalib, alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa addibuhum. Ajarkan keluarga kamu untuk sholat dan ajarkan adab untuk mereka. Kemudian juga Abdullah bin Abbas menyebutkan, ajarkan mereka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, ketaatan kepada Allah yang pertama tauhid, yang kedua salat, baru yang lainnya. Kemudian kata Imam Mujahid, itu ada suara anak-anak, tolong dibawa keluar itu. Jangan dikasih main anak-anak itu. Tolong panitianya diperhatikan. Jangan sampai mengganggu yang lain. Kata Imam Mujahid rahimahullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah kalian mewasiatkan kepada keluarga kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Yang dikatakan takwa yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kalau dikatakan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, pertama kali yaitu apa? Tauhid. Yang kedua salat. Maka beribadah kepada Allah secara luas, yang pokok pertama kali itu salat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, perhatikan ini di dalam surah Thaha. Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa, innani anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan yang lain selain aku, kata Allah. Fa'budni, beribadah padaku, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Dalam surah Thaha ayat 14. Artinya disuruh beribadah, ibadah umum semuanya. Di antaranya yang pokok tauhid. Kemudian apa? Disebutkan secara sendiri, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Makanya ini harus diperhatikan oleh kepala rumah tangga, suruh anaknya untuk sholat. Makanya Luqman alaihi salatu wassalam itu mengajarkan kepada anaknya untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, setelah itu sholat. Luqman mengajarkan bagaimana Allah abadikan dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Syirik itu kezaliman yang besar. Kemudian berapa ayat kemudian Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur.
Dia kata Luqman, ya bunayya aqimis shalah. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Luqman, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar, cegahlah perbuatan yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang menimpa kamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya demikian termasuk perkara yang penting. Yang disuruh salat, tauhid, jangan berbuat syirik, mentauhidkan Allah, kemudian setelah itu salat. Salat, kemudian suruh orang untuk berbuat yang ma'ruf, cegah yang mungkar, kemudian sabar. Mesti dapat tantangan. Ketika kita melaksanakan sunnah Nabi, mengingatkan orang dengan cara yang baik, mencegah orang dengan cara yang baik, itu mesti dapat tantangan, mesti. Maka disuruh wasbir 'ala ma asabak. Sabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Inna dzalika min azmil umur, dan ini termasuk perkara yang penting. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Thaha di ayat 132. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kamu salat dan sabarlah. Perintahkan keluarga kamu salat, istri kamu, anak kamu, keluarga kamu, perintahkan salat. Kemudian sabar. La nas'aluka rizqa, kami enggak minta rezeki kepada kamu. Nahnu narzuquk, kami akan berikan rezeki kepada kamu. Wal 'aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik bagi orang yang takwa. Jadi Allah menyuruh kita agar kita memerintahkan istri kita, anak kita salat. Ini perhatikan ini. Ya perhatikan, sholat yang 5 waktu. Yang pertama kali kita ingatkan yaitu sholat. Setelah tauhid, sholat. Dan kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang pimpinan kita. Sebagaimana sabda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati, wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi wa fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Rasulullah SAW, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang amir, seorang raja adalah pemimpin, seorang suami pemimpin atas keluarganya, dan istrinya pun pemimpin bagi rumah suami dan anaknya. Setiap kalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya atas orang yang dipimpinnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri kita dan anak kita. Ini lurus yang pertama kali. Kemudian kalau kita pimpinan, di rumah kita ada pembantu, kita akan ditanya juga kenapa pembantu itu nggak disuruh pakai jilbab, kenapa pembantu itu nggak disuruh sholat. Kita punya sopir, kenapa nggak suruh kita sholat? Akan ditanya oleh Allah, sebab dia di bawah pimpinan kita. Nah kita sebagai atasan di tempat kerja akan ditanya, kalau kita punya anak bawahan, apakah itu 1, 5, 10, 100, suruh mereka untuk sholat. Kita akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Jadi bawahan kita suruh sholat. Sebab siapa lagi yang menyuruh dia sholat? Nggak ada yang menyuruh kecuali kita. Dan kita diberikan oleh Allah amanah sebagai pimpinan, maka kita laksanakan dengan baik, dengan jujur, amanah, dan laksanakan syarat Islam. Dan bisa, dan itu nggak berat. Menyuruh orang sholat, menyediakan fasilitas sholat, nggak berat. Bagi pimpinan-pimpinan perusahaan, dia harus menyediakan fasilitas buat sholat. Wajib dia menyediakan itu. Bagi pimpinan-pimpinan di perusahaan-perusahaan, dia wajib menyediakan fasilitas buat sholat. Dia harus sediakan masjid atau musola untuk orang sholat 5 waktu. Wajib disediakan. Bagaimana dia mau sholat kalau nggak disediakan? Jadi orang-orang muslim ini nggak boleh diam. Dan dia harus berusaha untuk membuat masjid yang besar untuk bisa menampung orang-orang yang sholat di pabrik itu. Yang kerja 5.000 orang. Yang jelas yang terbanyak muslim atau kafir? Muslim. Ya sediakan yang pantas tempat sholatnya. Masa ukuran sholat yang ukuran 100 orang? Gak masuk akal. Yang kerja 5.000 orang, masa dikasihkan fasilitas sholat buat 100 orang? Sediakan untuk 3.000 atau 4.000 orang. Bermanfaat. Karena dia wajib melaksanakan sholat 5 waktu dan juga wajib mengerjakan sholat Jumat. Ini tanggung jawab para pimpinan ini. Tanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat. Dia pimpinan gak boleh diam, dia harus suruh dan aktif.
Antum lihat orang-orang Nasrani di pabrik-pabrik, bagaimana dia? Apa diam dia? Tidak. Dia ajak bawahannya untuk ikut misa. Dia ajak bawahannya untuk ikut hadir ke gereja. Dia ajak bawahannya untuk ikut Natal. Iya tidak? Kenyataan terjadi seperti itu. Ketika pimpinan Nasrani diajak semuanya untuk ikut acara mereka. Yang jelas sesat dan kufur. Kufur. Gak boleh ada orang sekali-sekali mengucapkan selamat Natal, hukumnya haram. Haram. Dan kufur. Bukan hanya haram, kufur. Dosa besar dan kufur. Bagaimana mengucapkan selamat lahirnya anak Tuhan? Allah berfirman, lam yalid walam. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kufur. Mengatakan lahirnya anak Tuhan. Kalau pimpinannya mereka orang kafir, diajak semuanya, bawahannya. Tapi kenapa pimpinan muslim ini diam? Pimpinan muslim kenapa diam? Kok nggak ngajak bawahannya untuk sholat? Dia mikirkan buat dirinya saja. Dia harus pikirkan semuanya, karyawannya. Kalau nggak punya sarung, belikan sarung. Dan gajinya masih cukup untuk memberikan sarung kepada kaum muslimin. Yang nggak punya jilbab, berikan jilbab. Belikan buat mereka. Sediakan fasilitas mereka untuk wanita sholat. Karena banyak, bukan hanya yang laki yang nggak sholat. Yang perempuan juga banyak yang nggak sholat, yang kerja di pabrik. Baik nggak sholat, tanggung jawab ini. Pimpinan muslim tanggung jawab di depan Allah pada hari kiamat nanti. Akan ditanya oleh Allah, kenapa dibiarkan orang-orang nggak sholat? Mereka nggak paham. Kita yang paham memberikan penjelasan kepada dia tentang wajibnya sholat. Berikan buku, nih jelaskan kepada dia. Ini baca, kemudian kamu sholat. Bukan hanya diberikan buku, diberikan juga penjelasan kepada dia. Bahwa setiap muslim wajib sholat. Dan seterusnya seperti itu. Kalau dia sebagai wali kota, bupati, lurah, menteri, wajib dia menyuruh semua jajarannya untuk sholat. Kalau enggak, berat untuk dia pada hari kiamat nanti. Dia harus laksanakan sholat yang 5 waktu dan juga sholat Jumat. Kemudian yang antum juga perhatikan, ikhwan fillah, jazakumullah, keluarga kita. Pertama kali keluarga kita. Kadang ada orang-orang yang dia sibuk ya dengan orang lain, keluarganya enggak sholat. Keluarganya enggak sholat. Makanya yang perlu kita pertama kali kita perhatikan keluarga kita dulu. Bab Nabi SAW bersabda apa? Muru auladakum bis salati wahum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji. Antum lihat hadisnya di halaman 65. Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis salati wahum abna'u 7 sinin. Perintahkan anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun. Wadribum 'alaiha wa hum abna'u 10. Dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Jadi kalau 10 tahun enggak sholat, itu dipukul. Dipukul. Dipecut. Bukan dipukul mukanya, dipukul badannya. Dipukul pahanya, dipukul kakinya, dipukul tangannya, dipecut. Supaya dia mau sholat. Maka Nabi menyuruh juga untuk menggantungkan pecut di rumah kita. Supaya dilihat oleh keluarga. Yang enggak sholat pecut. Yang nyuruh Rasulullah SAW. Alikis saut hatta yarahu ahlul bait, kata Nabi. Gantungkan pecut sehingga dilihat oleh orang-orang rumah. Sebab enggak semua anak-anak itu taat. Ada juga yang nakal. Subuh dibangunkan, bangun. Iya Pak, bangun dia. Begitu bapaknya jalan, tidur lagi. Si bapak dibodohin sama anaknya mau aja lagi. Tungguin sampai dia bangun, dia wudhu, ajak ke masjid sholat. Bahkan ada juga yang istrinya dibangunkan, tidur lagi. Dibangunkan, tidur lagi. Sholat, waktunya sholat dulu. Nanti kalau dia capek, pulang malam dan segala macam, nggak ada masalah, setelah sholat baru dia tidur. Tapi sholat dulu yang wajib dikerjakan. Yang 5 waktu ini. Kemudian Nabi bersabda, pisahkan tempat tidur mereka. Jadi 7 tahun suruh sholat, 10 tahun nggak sholat pukul. Artinya dipecut dia. Kemudian pisahkan tempat tidurnya. Antara anak laki dengan anak perempuan tidak boleh satu kamar. Itu perhatikan. Anak laki dengan anak perempuan nggak boleh satu kamar, harus pisah. Ya meskipun baru 7 tahun umurnya pisah. Apalagi dia sudah balik.
Sudah 10 tahun. Padahal anak-anak perempuan sudah haid 10 tahun dia. Maka pisahkan tempat anak laki, anak perempuan. Perempuan di kamar, yang laki di luar. Kalau memang rumahnya sempit, yang laki di ruangan. Yang perempuan di kamar. Lebih terjaga untuk wanita itu. Tapi harus dipisahkan. Karena ketentuan syariat demikian. Wadribu wa farriqu bainahum fil madaji. Pisahkan tempat tidurnya. Anak laki dengan anak perempuan enggak boleh satu kamar, tidak boleh. Enggak boleh, harus dipisahkan tempat tidurnya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah. Ini perintah dari Rasulullah untuk menyuruh istri kita, anak kita sholat. Maka ini terus menerus, enggak boleh berhenti. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan bahwa kamu sholat dan sabar. Artinya sabar yang berlipat ganda, bukan wasbir. Allah menyebutkannya bukan wasbir, wastabir. Bersabar yang berlipat ganda. Terus kita sabar. Jangan kita bilang saya udah menyuruh berkali-kali, tetap harus, karena kewajiban kita sebagai orang tua menyuruh dia untuk sholat. Nggak cukup sekali, ribuan kali untuk menyuruh dia sholat. Kalau perlu ditunggu, kita terlambat sholat berjamaah nggak apa-apa, yang penting anak kita sholat. Nah kadang-kadang bapaknya nggak mau ketinggalan sholat berjamaah, pengennya yang awal datang ke masjid, anaknya nggak sholat. Yang nggak baik yang seperti ini. Justru dia tunggu anaknya untuk sholat baru dia berangkat ke masjid. Meskipun terlambat gak ada masalah. Yang penting anak kita sholat. Yang dipentingkan anak sholat. Subuh juga demikian. Terlambat gak apa-apa. Yang penting anak kita bangun sholat. Tunggu. Dibangunin dengan tangan. Gak mau bangun. Dengan air. Gak mau bangun juga. Yang kedua ambil satu gayung. Gak mau bangun juga. Yang terakhir pecut. Supaya bangun. Supaya dia mau bangun sholat. Karena ini wajib. Kalau enggak rugi kita nantinya. Nyesel nanti di hari kiamat. Di dunia kita nyesel, di akhirat kita, di hari kiamat juga nyesel. Karena apa? Dia akan nuntut kita pada hari kiamat. Bapak saya enggak nyuruh saya sholat. Bapak saya enggak ingatkan saya sholat. Ibu saya enggak ingatkan saya sholat. Maka harus terus, enggak boleh berhenti. Sebab generasi ini beda. Ya, antum perhatikan ya. Generasi sekarang mungkin baik. Yang ke depan yang belum tentu baik. Di zaman Nabi baik, sesudahnya tidak baik. Dan Nabi menyebutkan demikian. Ma min yaumin illa wa ba'dahu syarrun minhu, kata Nabi. Tidak ada hari melainkan sesudah hari itu lebih jelek daripada hari sebelumnya. Orang kalau sudah membiarkan anaknya nggak sholat, dibiarkan. Sekarang sholat, tapi ya dibiarkan kadang-kadang sholat, kadang nggak pernah ditanya. Pulang dari sekolah nggak ditanya sholat apa tidak. Pulang kerja nggak pernah. Udah sholat atau belum? Tanya sholat. Yang ditanya yang pertama kali apa? Makan. Bukan sholat. Nah, sudah makan belum? Sholat belum? Pulang kuliah yang tanya, sudah makan belum? Sholat, sudah sholat belum? Yang ditanya sholat. Sampai bapaknya keluar kota, keluar negeri, telepon anaknya, yang tanya apa? Sudah makan belum? Si bapak, si ibu nelpon anaknya, apa yang ditanya apa? Sudah makan belum? Enggak ditanya sholat, sudah sholat belum? Sudah ngaji belum? Sudah baca Quran belum? Sudah baca zikir pagi sore belum? Ditanya. Bukan makan. Jadi ini harus diperhatikan. Sholat, kita akan ditanya oleh Allah pada kiamat tentang masalah istri kita dan anak kita.